Wah gila, lu gini. Lu jangan jadi orang yang butuh nyawa dulu lagi baru lu mau sadar gitu loh. Satu bayi aja udah cukup loh untuk lu nggak tidur lagi gitu kan. Batman aja nyawa 2 orang tuanya membuat dia berubah gitu loh. Itu maksud gue Batman. Maksudnya dia langsung iya aku bener. all in jadi pemberantas kejahatan. Tony Stark. Iya, bapaknya misalnya. Bapaknya doang mati. Iya. Jadi lah, ini tuh saudara kita yang udah nggak tahu Iya. lagi, yang dari bayi sampai tua itu. Ini keterlaluan sih kalau kita mundur lagi. Terus mundur lagi, terus harus perang lagi baru inget lagi. Iya. Aku berani bilang antum jahat sih kalau begitu. Iya. Jahat sih. Iya betul. Halo, assalamualaikum sahabat Yuk Ngaji sekalian. Kembali lagi di ngobrol-ngobrol bareng member Yuk Ngaji. Hari Main ini. yuk. Main yuk. Iya, tapi nggak ada tamu hari ini. Oh iya. Kamilah tamu. Bukan. Enggak, beliau tamu, kita Bukan. host. Oh iya. Tamunya baru pulang. Oh baru pulang. Nggak diajak. Karena katanya duitnya habis. Oh Oh, Harus gitu ya? Pak ini Amerika. Iya, padahal aku baru akhirnya. mau pulang loh, duitku habis soalnya tadi. Oh, Oh, Amerika kamu. Amerika dong. Oh, iya. Akhirnya. Akhirnya bukan kebiadaban ya. Biadab sih masih biadab Ya, ya. Zionis Israel biadab. Ya. Iya. Itu akhirnya menghentikan serangan biadabnya itu ya. Sebenarnya Enggak, belum berhenti terserangannya. Iya Masih sih. terjadi sekarang. Bahkan Iya sih. kemarin 24 jam terakhir masih ada pemboman. Udah 50 Cuma lebih. menurutku ini adalah akhirnya mereka mengakui kekalahan mereka. Oh ya jelas. Ketidakmampuan mereka. Betul. Dan terbukti omongannya Abu Ubaidah ya, bahwasanya penjajah akan pergi dalam keadaan berlutut. Benar. Jadi mungkin selama ini mereka tuh tahu ini perang sangat costly, sangat berat sampai walaupun harus disupport oleh negara-negara ini mereka lah ya. Iya tadi tamu-tamu Boneka tadi ya, mereka. tamu-tamu Sampai biadab. harus disupport militer oleh dana triliunan dolar dari Amerika. Nah, ketika di titik sekarang akhirnya ego mereka tuh nggak bisa lagi dibenturkan dengan realita. Wah ini mampus nih kita kalau meneruskan perang ini kita yang rugi. Akhirnya mereka mau ceasefire. Iya. Betul. Dan menurutku ya secara pribadi pertama aku ketika dengar berita itu aku senang banget. Karena kenapa? Aku pikirin gini, gila kita aja capek bro. Iya. Parah sih. Setiap aku Yang tuh lihat doang loh. kayak aku tuh mikir gini, aku tuh kayak merasa gini ya Allah. Ini sejak kapan ya aku tuh merasa kayak terbiasa ngeliatin di pagi hari, ngeliatin bangun itu kita langsung scroll ini kan, Masuk scroll darah. Korban-korban gitu Iya ya. betul. Langsung Segala darah. macam. Terus kayak apa ya? Aku pikir ya sangat. Aku di satu sisi aku tuh merasa sangat seneng banget, sangat bersyukur banget. Tapi di sisi lain aku juga merasa bahwasanya kayak gini loh. Aku tuh pernah merasa kayak gini juga ketika 2000 berapa ya kalau nggak salah 2011 atau 2012 nanti dicek aja, ketika juga sama orang-orang Israel itu akhirnya mereka angkat kaki daripada Gaza setelah penyerangan kurang lebih waktu itu sekitar sampai 2 bulan. Oh itu 2007 ada tuh. 2007 Oh ya, maksudnya ada. ini mix feeling. 2014 juga lagi 2014 ya. Iya. Pokoknya ada. Dan aku waktu itu buat satu presentasi judulnya Victory in Gaza. Dan aku waktu itu benar-benar menyampaikan pada orang, ini bukan kekalahan. Ini kemenangan. Kenapa? Karena mereka berhasil untuk bertahan dan resilient sampai di titik itu. Dan akhirnya aku tuh ini ya, mixed feeling tadi ya, aku kasih tau. Pertama aku bersyukur banget, tapi yang kedua tuh aku kayak gini. Aku tuh khawatir bahwasanya ini menjadi sesuatu yang tidak kontraproduktif bagi kita. Bagi kita yang di sini. Iya, betul. Karena secara ketika aku buat Victory in Gaza itu aku bilang ini adalah kemenangan resiliensi mereka. Tapi akhirnya mereka dilupain. Yes. Orang sibuk Exactly. lagi dengan kehidupannya, mulai lupa dengan Palestina gitu ya. Betul. Setuju. Aku tadi baru upload story pagi ketika kabar itu. Aku upload bilang gini, selamat buat yang mereka bisa beristirahat sejenak. betul. Dan mudah-mudahan ya Allah ini kalau berjalan lancar nih, Ramadan kali ini mereka bisa benar-benar bisa Ramadan gitu loh, Ustaz. Nah, tapi justru ujian baru dimulai buat kita. Iya. Karena di sini baru ketahuan apakah kita yang selama ini teriak ceasefire, teriak itu teriak karena capek ngelihatnya. Nanti kan ada orang kayak bisa udahan nggak sih? Gue tuh mau main gitu loh. Gue pengen makan ayam enak lagi gitu kan ada. Atau memang kita tuh ada bersama mereka berjuang gitu. Ujiannya baru sekarang. Apakah peristiwa 7 Oktober 2023 sampai dengan Januari 2025 itu ada efeknya? Iya. Apakah ini mengubah kita kejadian itu atau kita tuh cuman
karena masih ada masalah kita seolah-olah peduli, begitu ini balik ke diri yang lama lagi gitu kan. Ya Allah. Ya tapi ya tetap aja ya yang pertama-tama kita harus kasih tahu juga ya pada semua orang, kita bersyukur banget. Kita bersyukur banget. Karena jangankan mereka, kita aja capek. Betul Ustaz. Terakhir kali kan kita melihat bahwasanya ketika musim dingin pun ya antum kan tahu ya, ketika musim panas mereka nggak ada air. Dalam kondisi begitu ya sudahlah airnya diracunin, sampai ada yang lihat nggak mereka ambil air dari laut, kemudian mereka saring. Ada yang netes-netes di ini, netes-netes diminum dan segala macam. Nah ini kan adalah sesuatu yang menurut kita capek banget ya, very very exhausting gitu maksud kita. Artinya kita merasa senang banget ketika akhirnya mereka mendapatkan atas izin Allah ya, bukan karena Israel, bukan karena Amerika, Mesir dan Qatar, bukan, tapi atas izin Allah mereka dikasih istirahat. Artinya mereka itu adalah born pejuang, born fighter gitu maksudnya. Dan fighter ini adalah bukan salah satu ya. Ini adalah sebuah fight yang paling lama yang pernah dilihat sama mereka. Iya betul. Itu maksudnya. Iya benar. Sepanjang berkali-kali mereka Iya. Ada anak-anak agresi. Betul. Ada anak-anak, banyak anak-anak yang lahir di tempat pengungsian dan lahir dalam kondisi penjajahan. Bahkan lahir dan mati dalam kondisi terjajah itu ada banyak. Tapi di antara fighter-fighter ini yang lahir dalam kondisi terjajah ini, mereka mengalami sebuah tes yang paling lama. Itu aku pikir gila ya. Aku mikir gini, kalau ada ujian lagi yang pada mereka, kayaknya kita makin jauh dari surga. Iya, kita kan makin malu gak sih? Paham gak sih maksudnya? Iya, maksudnya kita layak apa dibandingkan mereka gitu loh. Mereka orang yang paling layak untuk dapat surga dibanding kita kan. Aku pikir gini. Aku pikir gini ya, kalau andai kan setelah lewat ini ya, terus ada ujian yang lebih berat daripada ini untuk mereka dapat surga lah, terus kita mau harapan apa? Betul. Orang kita ujian kayak gini aja belum tentu bisa, orang kita lihat aja stres. Kita lihat aja stres, betul. Makanya pas kemarin bilang beristirahat itu, aku bilang, "Woi, yang istirahat tuh pejuang ya." Iya, bukan lu. Bukan kita. Kita karena bahkan belum berjuang. We don't even do something to break for gitu. Kita mau ngapain gitu. Iya betul. Jadi kalau misalnya kayak kita sekolah ya, jam 9 tuh ada bel istirahat. Itu kan merasa relief bagi orang yang belajar. Lah tapi kalau lu bolos sekolah, makanya lu gak ngapa-ngapain terus mau istirahat. Ya itulah kita maksudnya. Ya berarti pertama-tama kita bersyukur banget. Alhamdulillah. Kita bersyukur banget. Kayak ngeliat juga kan mereka tuh banyak yang benar-benar kayak terlukanya parah banget, tapi tidak ada medisnya, bahkan untuk bius, untuk sekedar apa tuh nggak ada, sama bayi-bayi yang kehilangan kaki, kehilangan apa, benar-benar. Jadi semoga dengan ini tuh, karena ada kalau nggak salah kalau sampai tahap ketiga mereka udah boleh mengakses Mesir lah minimal ya untuk mendapatkan pengobatan. Semoga itu dulu lah. Iya, tapi masih sampai 19 Januari ya. Iya, masih bertahap-tahap terus tuh. Dan sekarang kayaknya ini tahap 1 dulu belum nih? Ya ini belum, tapi Minggu. Israel kan masih biadab parah, masih berlangsung. Dia kayak apa ya? Kayak ngabisin Karena nanti Minggu kita sudah ceasefire, sebelum hari Minggu kita abisin aja nih selongsong bom yang masih ada daripada basi. Parah banget. Dan parah loh, ini beberapa jam ini, bombardirnya lebih dari sebelum-sebelumnya. Kayak mau ngabisin peluru sisa pelor gitu. Iya, jadi memang orang-orang ini memang gak layak hidup menurutku memang. Iya, memang luar biasa memang orang-orang kayak gini. Tapi after all ya, kita bersyukur. Bagaimana keadaan di Gaza. Kita lihat orang-orang kemudian turun ke jalan, mereka bersyukur. Anak-anak berteriak-teriak bahagia. Lalu kemudian yang pakai tenda itu dia ada yang tidur dengan martil. Dia bilang sebentar lagi kalau diumumkan aku akan gunain ini untuk ngelepasin tenda-tenda sementara ini. Dan mereka bersyukur banget ya, itu yang pertama. Tapi yang kedua juga aku punya mixed feeling tadi. Mixed feelingnya adalah bahwasanya jangan sampai kemenangan yang mereka rasakan ini menjadi sebuah tanda berhenti bagi kita, seperti yang Antum tadi bilang. Jangan sampai, karena aku menyaksikan ini berkali-kali. Serius. Ini aku saksikan berkali-kali. Terlepas daripada ketika Hamas itu ketika mereka ditanya, "Kenapa kamu nekat untuk ngebom bukan ngerudal Israel padahal kamu tahu bahwasanya secara di atas kertas secara logik kamu tuh akan bisa dihabisin dan seterusnya." Tapi Hamas bilang apa? Kami menunjukkan ini bukan untuk menang secara militer, tapi kemenangan bagi kami menurut Hamas adalah ketika kami bisa membuka mata orang-orang di dunia. Paham gak sih maksudnya? Paham banget. Jadi ini cost-nya besar banget. Jangan sampai itu gak terjadi hanya karena kita melupakan. Kalau seandainya sudah puluhan ribu orang mati, seluruh Gaza sudah rata dengan tanah, tapi orang nggak melek atau orang sudah melek,
tidur lagi. Iya. Dan terus ngapain itu? Dan antum lihat nggak sih gimana solidnya orang-orang Gaza? Iya, solid banget. Mereka nggak pernah nyalain Hamas kan? Nggak pernah. Ada orang yang nyalain Hamas, terus dia ada wartawan yang kayak mancing-mancing gitu kan ya, lalu bilang ini kayaknya salah Hamas kan? Israel ketika nyebarin pamflet serahkan Hamas, maka kami akan bebasin kalian. Suruh jadi cepu. Dan nggak ada yang cepuin. Apa yang kata mereka bilang? Emang kalau Hamas nggak nyerang terus kami bakal hidup gitu? Iya, benar sih. Bahwasanya mereka bilang kami diamani tanah ini. Iya. Nah, artinya dengan seluruh resiliensi mereka itu, mereka nunjukin pada kita bahwasanya mereka itu tidak merasa bahwasanya kemenangan itu terletak pada fisik. Yes. Tapi terletak pada pembukaan mata dunia itu. Dan kita udah melakukan itu. Dan alhamdulillah menurutku ya nggak ada yang lebih besar daripada tahun-tahun ini sih. Setelah 7 Oktober itu. Nah, kalau aku yang aku khawatir adalah orang tuh menganggap ini udah selesai. Iya, itu bahaya. Mereka bisa beristirahat. Kita justru harus lebih kuat lagi. Betul. Mumpung gitu ya. Mumpung musuh lagi disibukkan dengan urusan yang lain. Lagi madamin api. Iya, maksudnya mereka juga lagi babak belur juga loh Israel tuh. Banyak juga yang tentaranya yang mati, yang gila, yang kena mental segala macam. Mereka babak belur, mereka lagi persiapan untuk lain. Kita tuh bisa lebih all out karena ketika misal Gaza di Palestina itu lagi dibantai-bantai terus kan kita fokusnya harus ke bantuan, fokusnya harus kemana. Nah sekarang kita bisa fokus ke pendidikan, fokus kemana lagi untuk membuka mata. Kan tujuan Hamas tadi buka mata. Untuk tujuan Hamas membuka mata ini lebih luas lagi. Kita tidur lagi. Iya. Di tempat ini juga, di sofa ini juga Ustadz Hussein kan pernah bilang ya. Betul. Gaza. Bahwasanya Hamas bilang kami sedang menginisiasi fase pertama. Benar. Yaitu adalah apa? Liyasu'u wujuhakum. Yaitu adalah menunjukkan seperti apa wajah aslinya orang-orang Zionis Israel. Memburukkan wajah-wajah mereka, menghitamkan wajah-wajah mereka. Benar. Nah, dan ini sudah terjadi nih. Betul. Orang-orang udah lihat, semua dunia udah bilang gini, this is a well documented genocide in history, but in the same time most neglected. Kata mereka. Jadi ini adalah yang paling kalian bisa lihat, tapi di saat yang sama dinafikan oleh orang-orang. Nah, itu adalah itu jangan sampai kemudian kita lupakan. Yang kedua, menurutku bukan ketiga, masih yang kedua. Kedua tapi poin selanjutnya. Poin selanjutnya. Setidaknya ada yang bisa aku ambil. Apa tuh? Pikiran akal kita gini. Sekarang kita sudah tahu berapa lama dan berapa banyak musuh bisa bertahan. Cuma segitu doang. Iya. Ya, segitunya banyak sih. Segitunya banyak sih. Tapi bukan berarti kita meremehkan. Maksudnya juga mereka tuh bukan yang super banget. Iya, gitu. Betul. Dari 7 Oktober aja udah ketahuan mereka tuh nggak sesuper itu, Mereka tuh hanya dengan propaganda, dengan proksinya, jadi membuat kita tuh kena mental duluan. Wih, Amerika mah adidaya banget. Iya, Israel mah keren banget. Ternyata kan semua sudah dibank. Iya, maksudnya Hamas itu kan cuma organisasi, bukan militer resmi negara. Ngelawan organisasi aja mereka. Iya, itu kayak OSIS lah. Organisasi kan. Misal kayak ada anggota SWAT nih misalnya, atau anggota Navy SEAL, mercenaries yang resmi ngelawan OSIS sekolah nggak mampu itu kan, yang malu itu kan Navy SEAL-nya. Masa kita lawan organisasi ini aja kan? Padahal ngaku paling keren. Gitu. Jadi Hamas tuh kalau di Indonesia cuma selevel PSSI ya. Nah, waduh, organisasi kan banyak Ustaz. Kita ini kan organisasi. Contoh, yuk ngaji berarti. Iya, boleh. Ngaji boleh. Betul. Artinya kalau aku lihat ya, kalau dari segitu kita bukan meremehkan, tapi justru kita lagi meninggikan kekuatan orang Muslim yang kayak Hamas, bukan Hamas menurut saya, yang lebih herois tuh penduduk Gaza. Gile sih itu. Dia tuh ngelawan nggak pakai senjata, paham gak sih? Jadi gini nih, lu pernah ngelihat ada itu nggak meme orang lagi dipukulin, yang ada Shaolin dipukulin itu loh. Terus? Jadi ada orang mukulin Shaolin ini karena dia udah latihan sedemikian kuat luar biasa, itu sampai kemudian tangannya capek sendiri. Oh, yang mukulin. Ya, artinya sampai orang tuh berhenti. Ya. Paham gak sih maksudnya? Orang tuh berhenti karena udah capek sendiri. Capek sendiri. Jadi justru senjatanya adalah resiliensinya dia. Iya, benar sih. Itu di One Piece ada gak sih Luffy udah babak belur berdiri lagi, Luffy berdiri lagi? Loh, itu ada. Makanya jadi kayak orang tuh, kamu sampai kapan sih? Udah nyerah aja tapi dia terus berjuang. Walaupun dia babak belur, berdirinya lagi. Itu membuat musuh tuh malah kena mental kan? Iya, kena mental dan capek. Iya. Nah, setidaknya itu yang bisa kita lihat sekarang. Kenapa? Karena kita lihat gini ya. Jadi kalau kita lihat Amerika tuh bantuin Israel mulu tuh. Ya kita nggak tahu lah siapa bosnya ya. Bisa jadi bosnya Israel, bisa jadi bosnya Amerika. Tapi anyhow, Amerika tuh udah bantu Israel dari tahun 1946 itu sekitar 4.000-an triliun lebih. Ya, total bantuan militer dari dari awal
Berdirinya Israel. Berdiri Israel sampai sekarang 4 ribuan triliun. Oh, total semua bantuan 4 ribuan triliun. Iya, tapi kan? 80%-nya itu adalah bantuan militer. Oh iya, betul. Itu sangat besar sekali. Dan setahun terakhir ini aja itu sekitar 356 triliun USD. USD. Ini USD Enggak, kan? triliun ini dirupiahin. Rupiah. Itu berarti 300 triliun rupiah. Oh, rupiah. Tapi kita harus ingat itu yang ketahuan. Iya. Oh iya. Belum yang nggak ketahuan kan? Iya. Artinya kemarin ketika ada kebakaran di Los Angeles. Lalu kemudian di situ muncul di berita tuh kerugiannya minimal 2.450 triliun USD nih. USD enggak Indonesia yang terbaik yang itu triliun 2.500 sedangkan duit yang dikasih ke sono 356 triliun gitu kan ya. Dan semua rakyat Amerika itu ngamuk. Kita bantu Ukraina, kita bantu Israel. Apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah kita nggak bisa bantuin orang-orang kita sendiri. Akhirnya mereka pakai logika itu. Dan itu kan udah dibahas juga di beberapa podcast juga. Faktor terjadinya LA itu salah satunya adalah nggak tanda kutip nggak punya uang. Karena kan kondisi dam itu nggak ada air. Iya betul. Pemadam kebakarannya budgetnya dipotong 20%. Jadi hanya untuk ngebantu-bantuin itu semua hal jadi masalah di Bukan negara. hanya untuk ngebantu, karena bahaya nih memang kata-kata bantuan itu ya. Oh gitu. Itu investasi Amerika pada Israel itu. Jadi bukan membantu, tapi Proxy ketika dia membiayai orang untuk bunuhin orang, gitu kan ya. Ternyata membuat problematika pada national security. Iya benar. Jadi itu menurutku ya sesuatu yang akhirnya kita bisa lihat, oh ternyata nih benar kan kata-kata orang waktu itu, kalau Amerika berhentiin sekarang juga, maka Israel berhenti juga sekarang juga. Iya, benar. Aku ada kemarin aku baca artikel kemarin itu, cuma nggak tahu, nanti aku coba search, kasih bisa di input editor ya. Jadi mereka itu benar-benar artikel itu bilang, jadi dari luar, bahwa Israel cannot continue this war gitu ya, tidak bisa melanjutkan peperangan ini kalau bantuan Amerika berhenti sebentar aja. Sedangkan Amerika sedang terfokus untuk bencana kebakaran ini, gitu ya. Maka Israel ini kan mereka sensitif nih, kalau dia bantu Israel warganya ngamuk, jadi dananya dialihkan untuk pembangunan LA dulu. Israel ketar-ketir karena memang sangat-sangat bergantung peperangan di Gaza itu, pembantaian di Gaza itu harus ada support militer dari Amerika. Dan antum tahu nggak bahwasannya Netanyahu tuh dari dulu ngomong, kita nggak akan bisa menghancurkan militan-militan yang ada di Gaza atau militan yang ada di Palestina, tapi kita bisa menghancurkan negara-negara donaturnya. Jadi menurut Netanyahu, Amerika juga harus funding terhadap negara-negara di sekitar Israel. Dan akhirnya yang terjadi gitu kan ya, duitnya itu semua ke sana tuh. Nah begitu terjadi mereka punya untuk kepentingan sendiri, habis tuh funding kemana-mana tuh, ke Mesir mungkin. Karena jangan salah loh, setelah Israel penerima aid atau bantuan daripada Amerika terbesar adalah Mesir. Ada datanya ya. Ada datanya. Nanti kita ditampilkan. Pokoknya nanti selama video ini tuh ada data kita tampilin, terus juga mungkin cuplikan-cuplikan Ustadz Hussein Gaza atau yang lain-lain kita tampilin. Nah artinya wajar kan kalau kita lihat kayak gini kan ya. Dan fun fact-nya adalah pernah ada yang bilang kayak gini bro. Pernah ada yang bilang gini, aku kan jelasin tentang bagaimana perjuangan dakwah Rasul, jelasin tentang perjuangan dakwah kita. Lalu kemudian ada orang yang nanya gini ke aku, Ustadz, aku ngerti, tapi kalau kayak gini Ustadz, lama dan costly, capek Ustadz. Maksudnya dia nawarin aku, nggak mau for the greater good gitu. Kita kemudian nyari sesuatu dengan cara yang misalnya nggak syar'i, licik gitu kan. Tapi kita dapat dulu nih. Nggak mau nih dengan cara, aku bilang nggak bisa. Harus dengan cara yang dicontohin oleh Rasulullah. Walaupun terlihat kayak jauh banget, melelahkan. Hasilnya tuh nggak ada gitu. Betul. Terus aku bilang gini, iya kita capek. Emang mereka nggak capek? Iya sih. Kita kan jangan salah loh, orang yang lagi berantem itu, yang mukulin capek, yang dipukulin ya capek. Walaupun lebih capek yang dipukulin jelas gitu kan. Betul. Tapi strateginya kan itu kan ya. Aku kita sama-sama capek, tapi bedanya tau nggak apa? Capeknya mereka harus keluar duit. Karena mereka misalnya untuk nyewa buzzer, mereka untuk nyewa orang-orang, untuk kemudian ngambil kekuasaan dan segala macam, mereka perlu uang. Kita nggak perlu itu. Betul. Paham gak sih maksudnya? Jadi contoh kayak gini ya, kita bicara tentang tadi bantuan pembunuhan tadi oleh Amerika menghabiskan dari 48 sampai dengan tahun 2020-an ini itu sekitar 4.000-an triliun. Gitu kan ya, bantuan untuk bunuhin orang ini. Dan itu perlu duit banyak banget. Sedangkan Gaza mereka punya apa? Mereka nggak punya bantuan apa-apa. Betul. Tapi ternyata yang mereka punya itu bisa ngalahin itu. Aku bilang gila, baru sekarang aku jadi kepikir gini.
ternyata valuasi iman enggak priceless. Itu yang disebut ini nggak sih kayak wa makarullah gitu nggak sih? Iya betul. Jadi kayak lu coba aja, lu kayak mau ini. Maksudnya skenario gue kata Allah tuh kayak lebih keren di gitu. sini kayak make sense. Kalau sebelumnya jadi nggak make sense ya. Contoh kayak ini. Kalau ada orang bilang gini, gue punya duit 100 juta, lu punya apa? Gue punya Allah, kan nggak make sense. Itu nggak bisa dibandingin bro, nggak apple to apple bro. Iya nggak make sense kan. Tapi di sini ya seolah-olah kayak gini, gue punya Amerika nih, udah ngasih gue berapa? 4.000 triliun. Lu punya apa? Gue punya Allah. Dan ternyata terjadi. Paham gak sih maksudnya? Allah tuh gitu. Jadi kapok orang-orang gitu maksudnya. Benar. Tapi ya kalau kita ngomong mungkin nggak make sense ya. Kalau yang ngomong orang Gaza itu adalah sesuatu yang jauh berbeda. Betul. Nah jadi itu adalah yang kedua. Yang kedua artinya kita jangan berhenti gitu ya. Maksudnya harus tetap. Nah ketiga nih, kalau gitu apa yang harus dilakukan? Menurut aku ya apa yang kalau antum sendiri? Semua yang sudah kita sejauh ini lakukan, jangan mundur lagi. Ya. Sumpah malu, terlepas daripada yang Rizko bilang. Kita udah bersumpah ya. Iya betul. Kita udah tahun bilang 2023. Iya, dan kita bilang ini all in Baitul Maqdis. 2025 masih dan insya Allah all in terus. Bahkan ini yang kita pakai nih. Iya. Yang kita pakai ini. Bahkan show ini sejak awal chapter pertama dan ini udah masuk ke chapter kedua, itu semua benar-benar hanya untuk tadi tribut Baitul Maqdis. Betul. Jadi semua yang udah kita lakuin, apa aja nanti kita coba elaborasi, itu jangan mundur lagi. Pertama tadi Resko bilang costnya terlalu besar. Wah gila, lu gini. Lu jangan jadi orang yang butuh nyawa dulu lagi baru lu mau sadar gitu loh. Satu bayi aja udah cukup loh untuk lu nggak tidur lagi gitu kan. Batman aja nyawa 2 orang tuanya membuat dia berubah gitu loh. Itu maksud gue Batman. Maksudnya dia langsung bener. Aku all in jadi pemberantas kejahatan. Tony Stark. Iya, bapaknya misalnya. Bapaknya doang mati. Iya. Jadi ini tuh saudara kita yang udah nggak tahu lagi, yang dari bayi sampai tua itu. Ini keterlaluan sih kalau kita mundur lagi. Terus mundur lagi, terus harus perang lagi baru inget lagi. Aku berani bilang antum jahat sih kalau begitu. Iya. Jahat sih. Iya betul. Kita mulai dari mungkin hal yang paling basic dulu lah ya. Itu adalah boycott misalkan. Jadi terusin. Mentang-mentang ceasefire, udah boleh nih makan yang nggak gitu juga. Nggak. Maksudnya gini. Toh secara nggak ngomong agama deh, atau mungkin kemanusiaan atau apa deh. Secara logika aja, ekonomi aja, kita udah terbukti bahwa ternyata brand-brand lokal akhirnya alhamdulillah ikut ke itu yang aku senang. Itu maksudnya. Jadi udahlah, itu kan secara banyak fakta juga. Itu membuat aku pengen jual fried chicken. Gak usah. Sudah ada yang enak. Gak usah bikin lagi. Jadi gitu yang boykot. Contohnya lagi kalau misalkan aku dan teman-temanku kan anak hiburan banget. Ya udahlah, jangan kayak wah berarti aku sekarang udah bisa nge-ship ini lagi idol tertentu lagi. Udah gak kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah kontrol gitu loh. Jadi udah tahu diri lah gitu sih. Terus apa lagi kira-kira? Boykot apa lagi? Tapi yang paling penting menurutku sih tadi sih belajar. Nah itu poin pentingnya. Kalau itu utamanya. Karena kita tahu bahwasanya kita tidak bisa menang dalam kontestasi militer dan kontestasi politik tanpa ada pengetahuan. Betul. Ada sebab kenapa orang-orang Israel, Zionis itu, mereka selalu membidik para ulama terlebih dahulu sebelum membidik politisi dan membidik militer. Kenapa, Ustaz? Karena ulama itulah yang nanti akan mengarahkan pikiran para politisi dan senjata para militer. Betul sih. Karena udah bawa dalil, orang udah merasa suara Tuhan tanda kutip ya. Betul. Kalau orangnya beriman. Beriman, maksudnya dengan cara itu dia akan lihat ulama-ulama ini, wah iya juga ya. Padahal ancaman terbesar gitu. Padahal dia udah difunding sama itu tadi. Contoh kayak di Indonesia, ketika Jenderal Sudirman itu kemudian punya pasukan, dia tetap perlu fatwa daripada ulama. Tetap perlu fatwa daripada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ulama-ulama yang ada pada saat itu, karena ini berkaitan dengan surga dan neraka kan gitu kan ya. Nah, maka orang-orang Indonesia pada saat itu alhamdulillah ya, beriman pada Allah, mereka merespons itu. Betul. Nah, artinya menurutku ilmu ini penting banget sih. Begitu pula ketika ulamanya yang bilang meninggalkan mereka di Gaza itu, artinya lupakanlah, fokus pada inimu itu. Nah, itu juga pesanan gitu kan. Gitu. Jadi itu dan orang pasti dengar karena udah bawa dalil gitu. Nah, artinya belajar. Itu kalau nggak salah ada circle jihad itu yang antum maksud tuh gimana? Yang bawa ilmu dan seterusnya? Ya, jadi yang kita selalu maksud adalah bahwasanya kalau kayak rumah, fondasinya itu adalah ilmu. Fondasinya adalah ilmu. Dan kata Rasulullah, atapnya adalah jihad.
Oke. Dan kita nggak akan bisa bangun atap kalau kita nggak punya fondasi. Oke. Emang dia bisa terbang kan? Nggak bisa. Jihadnya pasti akan sangat liar kalau nggak ada ilmunya. Jadi perang karena nafsu aja. Iya, jangan sampai mereka ribut sendiri. Bener. Dan juga dipecah orang. Part kita di Indonesia kan adalah untuk ilmu tadi ya. Lu inget nggak kemarin kita ngobrol sama profesor? Apa tuh? Profesor tuh nasihatin pada kita gini. Biar tahu penontonnya profesor siapa? Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Itu bilang sama kita gini. Kan kita tanya, apa kontribusi kita sebagai orang Indonesia? Dia bilang, saya berharap Indonesia bisa menjadi pusat pengembangan ilmu tentang Baitul Maqdis. Kita tanya, kenapa kamu berharap banget sama Indonesia? Karena kalian tuh tenang. Iya, tempat yang paling ideal ngebahas Palestina tanpa ada, maksudnya perang. Iya, tanpa ditekan dan lain-lain gitu ya. Kita kalau bahas politik mungkin akan ada tekanan, bahas yang lain mungkin ada tekanan. Ketika bahas Palestina, orang-orang yang nggak paham agama aja masih benci Israel loh. Maksudnya, dan mendukung Palestina. Bahkan ada orang gak beriman, orang masih punya nurani pun tahu ini Palestina ini sedang terjajah. Maka Syekh itu tuh berharap, profesor berharap Indonesia itu jadi pusat pengembangan ilmu pendidikan Palestina. Jadi kayak kita tuh menjadi supply and chain-nya kepada dunia. Supply and support. Supply and support-nya mencerdaskan orang di Indonesia dan seluruh dunia. Ini loh, kalau mau tahu tentang Palestina lebih detail, ada ulama-ulama di Indonesia yang sudah tahu betul misal gitu. Nah, makanya bagi teman-teman yang kemarin, Ustadz gimana kami mau belajar? Kami tuh udah stres sekarang ngeliatin orang-orang ini. Mereka dibunuhin saat gimana caranya? Mereka sekarang lagi istirahat. Nah, mereka lagi istirahat. Kencengin lagi nih. Ayo, kita nggak punya alasan untuk terus diem gitu maksudnya. Maksudnya lu disuruh apa? Lu disuruh ke sana juga nggak bisa ngapa-ngapain. Udah paling bener di sini. Belajar untuk belajar. Komit untuk belajar. Betul. Berarti itu yang ketiga ya. Iya. Dan jangan pernah berhenti belajar. Dan itu sejalan dengan program-program kita kan Yuk Ngaji untuk mengkaji. Jadi kita emang selalu ngajak orang juga untuk belajar. Dari awal banget berdiri. Iya, kita nggak pernah melupakan Baitul Maqdis. Selalu. Bahkan seluruh materi kelas eksekutif ngaji, Sky, YN Academy, semua termasuk sampai hari ini. Jadi orang tuh ngerasa video kita tuh video baru. Enggak, semua video yang diputar itu udah diputar dari 2015. Itu video yang sama selalu ada Baitul Maqdis. Betul. Jadi selalu. Kita tidak akan pernah melupakan dan ini akan menjadi kurikulum kita bahkan lebih kuat lagi. Karena kita sudah bersumpah kita nggak akan pernah mau melupakan 7 Oktober. Betul. Terlalu besar untuk kemudian dilupakan, terlalu costly untuk kemudian kita nggak manfaatkan. Iya. Dulu aku waktu mungkin kalau Ustadz udah usianya waktu itu ya. Kalau aku kan ngerasa aku masih main-main, masih muda gitu. Itu ngerasa aku nggak relate dengan Baitul Maqdis. Jadi hanya kayak dengar berita di Metro TV aja gitu. Ada penyerangan. Hari ini tuh kayak nyata di depan mataku. Karena medsos. Maksudnya itu tuh ada di depan mataku. Seolah-olah bayi-bayi itu berteriak ke depan aku. Kalau dulu kan cuma di TV kan kayak ini urusan bapakku lah. Laporan wartawan aja. Ya ini urusan bapakku. Aku masih ngurus main-main. Ini tuh berarti senyata itu sekarang terjadi pada zaman kita gitu kan. Dan yang kita bahas yang dari yang kedua ke yang ketiga, kita tahu perbedaannya adalah apa? Perbedaannya adalah orang-orang yang mereka cuma bergerak karena emosional, mereka perlu trigger emosional. Tapi orang-orang yang bergerak karena ilmu itu akan lebih long lasting. Dan kita udah bahas banget. Jangan sampai pokoknya ilmu ini lewat daripada kita supaya kita itu tidak menjadi orang-orang kayak zaman dulu. Betul. Atau aku yang kayak zaman dulu lah. Betul. Kita cuma ngeliat Victor in Gaza. Setelah itu kita lihat perhatian orang mulai berkurang. Orang mulai melihat ke yang lain lagi dan segala macam. Enggak, sebagian hati kita tetap harus kita reserve untuk Baitul Maqdis. Dan pernah juga Ustadz Hussein Gaza ngomong kan kalau nggak salah harapan orang-orang di sana tuh cara kita ngebantu mereka adalah dengan tanda kutip tidak bermaksiat. Maksudnya itu kan butuh ilmu kan. Betul. Artinya ya kita beresin hidup kita itu sebenarnya itu ngebantu perjuangan mereka gitu. Kami di sini berjuang, kalian itu katanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ya. Kami di sini berjuang dengan darah kami, dengan daging kami, dengan jiwa kami. Kalian bantu kami dengan meninggalkan maksiat. Itu powerful banget sih. Keren sih. Ya, powerful banget. Jadi artinya. Oke, gue tahu lu susah kesini, tapi udah lu tuh beresin hidup lu. Kita terkoneksi loh. Iya. Bahwa kalian itu ibarat kalau kayak senjata. Kita ini adalah supply-nya, energinya, dan mereka tuh cuma nembaknya. Iya benar sih. Nah kalau di sini kita benar maksiat nih, apa yang disuplai di atas itu nggak ada. Karena banyak juga yang bilang gini, ngapain sih ngurus di sana, Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Ya mari kita benerin Indonesia ini. Salah satu bentuk bahwa kita tuh juga
mau fokus ke sana gitu loh. Ya. Kalau Indonesia ini baik, tentu energi yang kita punya bisa kita arahkan ke yang betul. Mereka kira kebaikan itu adalah cuma di sana doang. Yeah. Mereka lupa bahwa kebaikan yang dimulai dari sini, yang ditujukan untuk negeri yang penuh berkah itu akan memberkahi Indonesia juga itu. Itu yang ketiga tuh. Jadi artinya tetap kita fokus untuk belajar. Tetap kita fokus untuk ilmu. Tetap kita fokus untuk melakukan perkara-perkara yang bisa kita lakukan sekarang seperti boykot. Bersuara. Jadi jangan sampai setelah ceasefire sosmednya sepi Iya, jadi juga jangan belajar doang ya. Iya, maksudnya belajar itu kan adalah bahan bakarnya harus menghasilkan sesuatu kan. Nah, mobil aja bahan bakarnya untuk jalan. Nah, kita belajar tentang Baitul Maqdis untuk bersuara. Nah, cara kita bersuara yang paling banyak didengar sekarang kan dengan sosmed kan. Jadi jangan sampai ceasefire ini Instagramnya yang biasa posting-posting tentang Palestina segala macam udah mulai memes doang kosong, dilupakan gitu maksudnya. Betul. Dan itu kita juga sudah menyediakan ya. Bagaimana cara bergeraknya ya? Iya, jadi bersuaranya tetap harus terus gaspol gitu. Oke. Yang keempat, At. Jadi gue yang keempat. Iya. Yang keempat adalah zakat. Masih menjadi bagian daripada yang ketiga. Apa tuh? Next ya? Aku ngomong ya ketika ada banyak orang yang nanya ke aku gini, Ustadz kita bisa bantu lewat mana? Ustadz kita bisa bantu dengan cara apa? Donasi. Ada dokter ya Allah banyak banget dokter yang bilang, Ustadz gimana caranya kami bisa masuk ke situ? Pengen berangkat. Itu pada ngantri. Gak bisa. Dan aku bilang gini, pada yang punya uang, pada yang punya keahlian, pada yang punya apapun, tunggu sebentar lagi insya Allah gencatan senjata. Dan aku ngomong itu udah dari tahun lalu. Bahkan inget gak sih aku prediksi gak bakal lebih daripada setahun. Iya betul. Tapi ternyata aku salah kan. Lebih ya. Sedih banget kan. Tapi alhamdulillah ini sudah gencatan senjata. Gitu kan ya. Artinya inilah masa untuk rebuild Gaza. Benar. Dan jangan aku nggak mau dengar daripada orang-orang yang sudah sering untuk ikut kita. Tapi kalau yang nggak ikut kita, kalau mau keluar daripada mulut-mulutnya orang-orang yang nggak jelas, terserah. Biarlah. Jangan sampai kita dengar kita masih banyak masalah. Siapa sih yang nggak ada masalah? Gitu loh. Come on, udah setahun lebih dan lu masih ngomong kayak gitu. Dan kita udah kasih tahu semua dalil untuk membantah itu kan ya. Artinya ini saatnya kita untuk rebuild Gaza. Karena Gaza itu punya kita. Gitu maksudnya kita tuh nggak terpisah dengan mereka. Gitu maksudnya apa yang mereka punya itu punya kita juga. Kalau kita marah Mekah diapa-apain, itu juga Baitul sama. Maqdis itu juga masjidnya Nabi gitu loh. Maksudnya masjid kita gitu. Antum dapat pernah satu video nggak tentang ada ini bukan di Gaza sih. Ini di Yerusalem, di kota Baitul Maqdis. Ada seorang muslim punya toko di tepat di ring satunya Masjidil Aqsa. Jadi kalau Masjidil Aqsa tuh ada kayak panggung gitu ya. Nah, bawah-bawahnya itu tokonya dia tuh. Dia ditawar untuk dijual. Nggak pernah mau. Berapapun nggak dilepas sama dia. Diwawancarai sama seorang wartawan, kenapa kamu nggak pernah mau jual ini? Padahal kan kamu bisa dapat banyak dengan menjual tempatmu ini. Dia bilang, kamu jangan bilang itu tempat saya, itu tempatmu juga. Dia bilang, saya cuma jagain ini untuk kalian, karena ini tempat kalian. Maksudnya ini adalah ini kota kalian, ini kompleks kalian. Aku cuma jagain di sini. Kalau ini adalah tempatku, aku bisa kemudian untuk melindungi diriku, aku jual. Aku dapat poin menarik, Tat. Banyak mungkin orang yang belum mau bersuara, belum mau belajar, belum mau bergerak, fokus ke Baitul Maqdis karena nggak ngerasa memiliki. Iya betul. Tadi pentingnya ilmu. Itu makanya pentingnya ilmu itu membuat kita sadar bahwa itu tuh punya kita. Jadi itu menjadi benchmark. Maksudnya kalaupun ngomong edukasi membuat orang sadar Baitul Maqdis itu punya kita. Betul. Supaya ada rasa memiliki itu. Contohnya kita kan berjuang di Ngaji dengan segala pengorbanan dan perjuangan. Kenapa kita mau? Karena kita ngerasa Ngaji itu punya kita. Gak mau Ngaji bubar gitu karena ini punya kita. Nah, pengen rasa itu tuh ada juga kepada Baitul Maqdis. Mungkin jadi kalaupun kita kan tadi bahasnya umum banget. Ayo belajar apa? Ya belajar banyak hal supaya membuat orang sadar Baitul Maqdis itu punya kita. Betul. Aku malah kebayang gini, agak drama sih. Tapi lu kebayang nggak ada seorang anak yang dia tahu itu tuh emaknya atau itu bapaknya. Cuman bapak mamanya ini nggak tahu, lupa dia siapa. Jadi itu mau ngomong, aku juga anakmu loh. Tapi kita kayak dibilang caper, dibilang apa? Sampai anak ini rela terluka dulu. Terus orang ini akhirnya bilang, ada anak terluka. Anak siapa nih? Alasannya apa? Kemanusiaan. Nah kalau udah hanya kemanusiaan, udah tuh pasti. Tapi kalau dia terusin dia cari tahu siapa anak ini sesungguhnya. Mirip ya. Iya, misalkan sampai tes DNA, misalkan. Terus dia bilang,
oh anak gue, dan akhirnya bilang, nah akhirnya lu tahu kan. Andai kata lu selama ini cuman, Mbak tolong dong, ini ke rumah sakit nih, aku bayarin dia, aku pergi dulu ya. Enggak, dia kan selamanya dia kan nggak tahu loh ini tuh anak dia. Bagus, gitu loh. Keren. Iya kan, tapi kalau lu mau memperdalam, nanti akan kebuka kok mata lu sendiri bahwa yang sedang terluka ini anak lu sendiri gitu. Dan orang-orang Zionis Israel dan sekutu-sekutunya, mereka berusaha dengan duit banyak banget untuk mempropagandakan, nutupin fakta bahwasanya itu urusan orang-orang Arab. Bener. Oh, dia bilangnya gitu ya. Itu urusan Palestina. Iya. Itu bukan urusan Muslim. Iya. Dan itu yang mereka takutin. Benar. Jadi gimana kalau seluruh Muslim merasa itu punya dia? Wah, gerak. Kemarin kan berapa total 2,5 miliar. Iya. Muslim versus andai kata kita bilang semua orang di Israel itu pro ya, 7 juta. Iya, kebayang dong perbandingannya. 2,5 miliar itu kita long march aja mereka bubar itu. Iya. Jadi artinya kalau kita balik lagi ke rebuild Gaza, rebuild rumah kita atau rebuild Baitul Maqdis, ini kayak rumah kita di kampung yang kita kemudian bangun lagi. Iya. Setelah semua. Tapi kan bukan kita yang ninggalin. Lu mau, lu bisa. Paham gak sih maksudnya? Jadi lu sanggup tinggal di situ. Udahlah. Udah syukur ada yang jagain. Iya, udah syukur. Maksudnya ada yang ngambil amanah kita, jagain dengan lebih baik daripada kita. Lu mau apa lagi? Iya. Lu kalau di situ langsung join IDF lu. Iya. Di sini aja udah ngomongnya. Itu kan bukan kita yang tinggalin, itu kan punya kita. Itu kan ngapain kita bantu orang, sini aja nggak bantu. Emang lu bantu apa di sini juga? Iya makanya. Bacot. Artinya maksudnya gini. Lah kalau misalnya kita tuh tahu bahwa kita rebuild Gaza, sekaranglah saatnya yang sudah kita simpan kemarin sekarang keluarin. Sekarang keluarin. Mereka perlu banyak untuk rebuild Gaza. Betul. Dan selama masa ini ada, harus kemudian bagi kita semua orang-orang Muslim di dunia, terutama orang-orang yang sudah belajar, yang sebenarnya sudah mencintai bagaimana cara mereka, kita berutang sama mereka loh. Banget. Kita berutang sama mereka. Banget. Kita nggak tahu kekuatan iman sebelum 7 Oktober. Betul. Bukan nggak tahu. Kita tahu kekuatan iman, tapi kita nggak tahu sekuat itu. Iya. Dan mungkin aku sendiri ngerasa aku nggak pernah seterang ini melihat tujuan hidupku sebelum itu. Jadi aku cuma tahu kayak surga kayak dalam hati masih bertanya-tanya sih kayak ini nggak ya. Ya bener sih ngebantu banget untuk. Iya, kita ngutang sama mereka. Andai kan mereka content creator ya. Iya. Andai kan mereka content creator ya. Mereka sudah buat apa ya? And they are the biggest show on earth. Mereka ngelakuin itu. Mereka bukan content creator gimmick. Mereka ngerekam penderitaan mereka sendiri. The biggest show on earth yang bisa ngubah manusia. Iya sih, benar sih. Artinya bagiku itu aja kita udah berhutang sama mereka. Gila sih. Jadi kalau andai kan ada orang live streaming, lu kan ngomong sama gua kan. Apa? Live streaming gimana orang dapat dari live streamingnya orang, cuma menghibur orang doang kan. Nah mereka live streaming udah berapa tahun tuh? Subaton berapa tahun tuh mereka? 7 Oktober tadi 2 tahun lebih udah. Dan mereka ngasih manfaat banget kalau bagi aku ya. Mereka udah ngasih manfaat banget sih. Gila. Jadi kalau aku nggak mau rebuild Gaza, itu bagiku ya aku nggak menyalahin yang lain kalau misalnya mereka belum sampai pada satu titik ini ya. Aku cuma minta teman-teman yang nonton ini untuk aku bisa menyampaikan apa yang aku pahami dan aku ngerti. Aku berutang banyak sama mereka sih. Dan bagiku ketika aku udah dengar gencatan senjata, apa yang aku omongin sama Allah, dan aku bukan omongin sama Allah, apa yang aku janji gitu kan ya dalam hatiku karena nama Allah, dan aku ngomong sama orang-orang, aku bakal lakukan itu. Bahwasanya aku akan rebuilding Gaza yang aku tahan dari kemarin. Sekaranglah saatnya untuk kita keluarin. Untuk rebuild Gaza. Betul. Dan syukur-syukur kita bisa ke sana ya. Amin. Ya Allah, semoga. Tapi jadi apa? Tapi kan antum bilang mau sholat futuh dulu di sana. Iya, tapi kita jadi apa ya? Jadi tim dokumentasi. Tukang bangunan. Aku tahu. Gak bisa. Aku bisa menghibur. Tapi ntar hati mereka keras lagi gara-gara. Gak gini. Aku gara-gara ngelucu. Gini. Menghibur mereka, yang ada kita yang dihibur mereka. Iya benar. Sampai sana lebih ke gue nangis gak sih? Surga. Kalau dia bilang jangan nangis, kami nggak apa-apa. Iya. Lu tau gak sih yang ketemu orang Gaza di Mekah lagi tawaf itu langsung nangis itu aku ngerasa sih. Tapi ini menjawab keraguan banyak orang yang dulu pengen ngebantu tapi ngelihat bantuan nggak bisa masuk, bantuan tercegat, mereka sudah support. Misalkan kita ngelihat dulu truk-truk itu maksudnya terhalang di perbatasan Gaza, nggak bisa masuk. Nah, kemarin aku ngelihat berita semenjak ada berita ceasefire aja, truk-truk itu langsung berbondong-bondong. Ada ngantri. Diizinkan, bukan ngantri, diizinkan masuk. Sama sudah mulai, sudah diizinkan. Jadi 70 sudah berbulan-bulan ngantri di situ, udah bawa unta makanan, entah kadaluarsa
segala macam, entah barang bangunan udah basi pokoknya segala macam, udah boleh masuk. Nah, ini tuh membuat orang yang harusnya ragu untuk membantu, percuma dong gua bantu kalau ujung-ujungnya. Ya, kemarin kan ngomong gitu kan. Ya, kalau percuma gua bantu kalau nggak tersalurkan, percuma kalau bantu takutnya disalahgunakan. Ini sudah momennya. Ini saatnya gitu ya. Karena gerbang-gerbang Gaza, gerbang-gerbang Palestina insya Allah sudah di Rafah sudah mulai dibuka. Ini momen untuk rebuild Palestina tadi dan nggak perlu ragu. Betul. Dan Bapak Prabowo, saatnya nih. Saatnya Pak. Saatnya. Indonesia harus ambil peran Pak. Kemarin kan emang udah janjiin juga sudah kan akan ada banyak yang akan dikirim ke sana. Dalam konteks humanitarian aid. Apa mau ngirim kita juga bisa. Enggak, maksudnya kalau kemarin konflik kan kita menuntut dong. Kirimnya military aid dong Pak. Tapi kan nanti dikira mau itu aneh-aneh. Nah sekarang udah kebuka nih Pak. Minimal humanitarian aid lah. Kan pasti sih, aku yakin pasti. TNI kita itu masuk dalam jajaran humanitarian militer yang suka ngebantu, misal di Somalia segala macam. Sangat di respect dunia loh. Betul. Gitu ya. Aku dulu bahkan punya teman, bapaknya tuh dokter polisi gitu ya. Itu ke mana-mana, ke Kongo, kemana gitu ya. Yang kayak mereka tuh dari PBB gitu kan, yang helmnya biru gitu ya. Nah, kalaupun dalam kondisi perang mungkin ada aturan-aturan yang membuat kita tidak bisa bertindak langsung. Ketika ceasefire harusnya bisa kan, gitu ya. Maka mungkin pejabat-pejabat khususnya Pak Prabowo yang baru menjabat gitu ya. Buktikan Pak bahwa Indonesia itu bagian dari perjuangan Palestina. Aku kok jadi kayak inget Bu Retno ya. Maksudnya kalau Bu Retno masih menjabat pasti udah udah nangis banget. Kemarin katanya di Wardah. Oh iya. Jadi Bu Retno kan paling getol pejabat kita. Israel naik panggung aja dia walk out menunjukkan keberpihakan. Nanti Bu Retno lewat Wardah mengirimkan. Oh iya, skincare. Bu, semangat Bu. Maksudnya ini hasil perjuangan ibu juga loh. Semangat ya Bu. Semangat ya. Betul. Dan para influencer kemarin. Benar. Yang kemarin ingat nggak yang pas masih zamannya presiden kemarin, Bapak Jokowi, ya kan? Lalu kemudian mereka bikin semacam kayak apa tuh perkumpulan untuk ngirimin bantuan ya, walaupun bantuan humanitarian aid ya. Saatnya para influencer, ayo ambil bicara nih. Sekarang soalnya ini sudah yang ingat nggak ketika All Eyes on Rafah. Semua influencer ikut, semua artis ikut ngomong dan segala macam. Ini tidak perlu problematika apa lagi. Maksudnya tidak ada mengancam apapun lagi. Betul. Sekarang sudah saatnya menunjukkan. Betul. Dan ini kan tapi sekali lagi ini insya Allah kan diupload tanggal 17 ya berarti ya. Ini hari ini kan tanggal 17 kan. Berarti kita masih deg-degan nih. Semoga aja dan tadi kita ngomongin ini beneran terjadi. Karena ini belum hari Minggu. Karena benar, tentu pasti akan ada kebrutalan lagi. Tapi tadi yang semua kita omongin, insya Allah kalau Ahad terjadi maka bisa diteruskan. Karena sekali lagi kalau sampai ada blunder nih dan fase 1, 2, 3 yang udah dijelasin kemarin itu gagal ya tentu ya kita berduka juga tapi tapi berarti memang perjuangan lanjut lagi. Betul. Itu aja sih sebenarnya. Semoga lah Bismillah. Dan ada beberapa orang juga yang punya teknologi. Air itu paling diperlukan. Betul. Kan kemarin kan kita tanyakan ya apa yang paling diperlukan di sana? Penyulingan air. Pabrik roti. Pembangunan bangunan yang sudah hancur. Ini juga termasuk ya kesehatan ya. Kesehatan banget. Betul. Itu udah pasti. Cuman yang paling cepat sih memang mereka harus ke Mesir sih, Tat. Iya, obat-obatan. Gak mungkin soalnya langsung di sana tuh. Kayaknya ya mungkin tapi untuk yang kebutuhan esensial itu masih bisa lah. Iya, dan ada katanya yang punya teknologi banyak tuh. Nah, yang kemarin ngobrol-ngobrol gitu, ayo sekarang saatnya. Iya, solar panel segala macam itu ayo guys, dibutuhkan banget nih guys. Iya, betul. Energi ya. Energi, solar panel segala macam. Kan Indonesia salah satu pengembang loh, Tan. Luar biasa ya. Banyak kan rumah-rumah yang sudah pasang solar panel. Iya, macam siapa tahu pengusaha-pengusaha pengen berjihad juga. Solar panel kirim ke sana gitu. Iya, betul. Itu. Apalagi kira-kira setelah itu? Apa ya? Kalau aku aku jujur ke depannya nggak sabar ngelihat Israel semakin terdesak sih. Amin. Amin. Karena begini, Tat. Mereka tuh dari dulu nggak mau bernegosiasi apapun dengan Hamas. Nggak mau. Bahkan 2023 Hamas baru 7 Oktober udah ngancem akan kami musnahkan, punah, sirna Hamas. Dan itu Ben Gvir kan ngamuk-ngamuk. Iya benar. Nah maksudnya ketika mereka ini sudah mau ceasefire, berarti mereka tuh nggak punya pilihan. Bergaining, Hamas punya bergaining sama mereka. Mereka pun harus menundukkan egonya, mau berkonsolidasi. Ya udah kita cukup dulu misalnya. Gitu kan? Aku potong dikit ya. Tadi kan Antum bilang nih, Israel bilang nih, kami nggak mau negosiasi, pokoknya mereka harus hancur. Sekarang gantian Hamas ngomong. Tahu nggak dia ngomong apa? Kami nggak akan melupakan setiap tetes darah yang tertumpah di Gaza. Maksudnya
akhirnya mereka yang dari awal nggak mau negosiasi malah terpaksa negosiasi. Iya. Dan mereka pikir kenapa mereka mau negosiasi? Ini kan pasti mereka mencari keuntungan juga supaya kita bisa ngumpulin duit lagi dulu, ngumpulin persenjataan lagi untuk ngabisin mereka lagi gitu ya. Mereka pikir itu untuk kebaikan mereka loh. Padahal mereka semakin terdesak. Karena kalau mereka ceasefire, mereka ngelanggar sekali aja kayak perjanjian Hudaybiyah. Betul. Dan gak hanya itu, mereka pikir mereka bisa siap-siap kan. Ayo, makanya jangan biarin itu terjadi. Jangan hari mereka ngecas. Iya. Ini kan orang-orang seluruh dunia yang gak beriman aja udah pada sinis tuh ke Israel. Kalau seandainya dia sudah perjanjian resmi disaksikan seluruh dunia dan mereka melanggar seperti biasa mereka melanggar, selalu tambahlah orang benci ke mereka. Betul. Dan misi membuka mata tadi semakin luas. Dan tadi yang Ustadz bilang juga mereka jangan sampai biarin ngecas kan. Nah berarti tadi boikotnya lanjut harus. Jangan sampai kayak ini lagi boikotnya harus. Mereka jangan biar ngecas, kita ngecas. Iya betul. Iya. Intinya overall kita berterima kasih kepada para syuhada, para pejuang di sana. Betul. Kita juga mendoakan para syuhada dan juga tidak hanya para syuhada tapi mereka yang menjadi berjuang di sana di garda terdepan. Tidak hanya yang juga yang wafat tapi yang juga masih hidup sekarang. Para pres, orang-orang yang memberitakan kepada kita, ibu-ibu yang sangat luar biasa yang herois, membuka mata kita, yang menyadarkan kita bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Anak-anak yang sabar. Betul. Bukan cuma urusan agama ya. Maksudnya bahwa secara kemanusiaan pun emang yang udah ngebuka bahwa hoaxnya Barat tuh kayak apa. Kemunafikan dan standar ganda Barat tuh kayak apa. Yang udah ngebuka bobroknya PBB kayak apa. Thank you. Makasih useless banget. Nation ya. Gila sih. Nggak gila sih. Dunia nggak akan pernah sama lagi. Maksudnya apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Semena-menanya Amerika kayak apa. Semahal apapun mereka bakal ngeluarin duit buat propaganda bahwa ini loh sistem terbaik dengan PBB dan segala macam. Orang udah gak percaya lagi. Dunia nggak akan pernah sama lagi. Bener sih. Dan insya Allah kita juga tetap akan menyuarakan tentang Baitul Maqdis. Pasti terus. Pasti. Dan termasuk juga di sini kita juga akan tetap menyuarakan tentang Baitul Maqdis. Yang terdekat ya teman-teman ya. Seperti kita tahu bahwa kita akan ada Itiba lagi Disconnect. Dan itu ngomong Disconnect ini ada kaitannya dengan Baitul Maqdis. Sangat ada kaitannya. Sangat banget dan emang ngebahas itu. Jadi meningkat porsinya dibandingkan Itiba yang pertama. Maka ya jangan lupa lah untuk nanti join ya di kota-kota terdekat. Dan di 2025 dan seterusnya jangan lupa kata-kata all in Baitul Maqdis. Kita all in guys sampai mate. Insyaallah. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.